Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Hayat Zaman Farizi, teman-teman. Pada kesempatan vlog kali ini, teman-teman, saya ingin nelpon Bang Alman Mulyana, ingin bertanya kabarnya karena barusan saya mendengarkan kabar bahwa beliau itu sekeluarga, teman-teman, terkena COVID-19. Bayangkan ya, beban mental yang mereka tanggung, dijauhi, mungkin dicemooh orang ya, karena kita tahu virus ini seolah-olah penyakit yang aib banget gitu, teman-teman. Makanya kita sekarang pengen telepon beliau dan pengen ngasih support kepada beliau agar segera diberikan kesempatan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau telepon ke Bang Alman. Saya persiapkan kameranya dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana kabarnya, Bang? Masya Allah, tabarakallah. Nih teman kita, termasuk abang saya nih, teman-teman. Saya mendapatkan kabar kalau beliau sekeluarga positif COVID. Bener nggak, Bang, emang? Iya, Bro. Jadi pertamanya yang kena itu asisten rumah tangga. Oke. Asisten rumah tangga itu sering main ke rumah tetangga sebelah. Terus karena di rumah itu ada 2 asisten rumah tangga, akhirnya yang satu kamar kena. Asisten 2 tuh kena semua. Nah, akhirnya nular ke istri saya. Terus langsung ke anak saya, nggak nunggu waktu lama itu, dalam sehari. Nah, terus akhirnya istri saya itu lebih memilih ke rumah sakit untuk tes ya. Di tes tuh semua dicolok hidung. Udah gitu hasilnya semua berlima positif. Istri saya, kedua anak saya, dan 2 asisten rumah tangga semuanya positif, terkecuali saya. Oh, berarti kemarin belum ya? Belum. Saya tuh nggak tega lihat istri saya positif ya. Akhirnya saya memberanikan diri masuk mensupport gitu kan. Maksudnya mendekati istri gitu? Iya, karena kasihan. Gua mah nggak mikirin corona, gua mah dukung gitu kan. Tapi itu bentuk rasa tidak percaya terhadap COVID awalnya, apa memang bentuk maksudnya? Kalau tidak percaya, saya dalam hati kecil memang tidak percayanya karena belum merasakan, wajar, manusiawi ya. Iya. Tapi ketidakpercayaan saya itu bukan berarti tidak percaya 100%. Tapi saya belum mengalaminya. Saya harus dong sebagai suami ya mensupport istri. Akhirnya saya tadinya bertahan di rumah sebelah, di rumah ini satunya lagi. Dipikir-pikir kasihan bini gue di kamar sendirian gitu kan. Tapi sebenarnya stok makanan semuanya udah lengkap kan. Untuk karantina mandiri maksudnya itu ya? Iya, di rumah. Nah, udah gitu saya sering keluar masuk melihat kan, namanya ke istri, anak. Saya nggak mikirin saya kena atau tidaknya. Itu nggak butuh waktu lama, Bro. Iya. Sekali masuk rumah langsung kena juga. Iya. Allah. Sorenya itu langsung badan panas. Nah, saya positif, berarti saya bergabung aja gitu.
Sakit berjamaah lah istilahnya, pengennya gitu bareng-bareng. Sebenarnya saya lebih ke ini sih, lebih ke mensupport istri. Lebih baik saya kena daripada saya sendirian nggak kena gitu. Alhamdulillah dukungan dari mana-mana, sampai dari orang-orang hebat ngirimin obat, dari DPR sampai 1 kilo ngirim obat. Siap, Masya Allah. Pas tahu abang kena corona. Iya. Masya Allah. Terus tesnya di mana bang? Tesnya di rumah apa ke rumah sakit itu waktu tahu kalau antum kena COVID juga? Rumah sakit. Jadi saya tuh nggak begitu saja. Jadi tes antigen, langsung ke tes PCR. Dan hasilnya positif? Ya positif. Tapi saya bilangnya alhamdulillah saya positif gitu. Bisa merasakan apa yang istri rasakan gitu. Iya, jadi ini asisten rumah tangga saya tiap keluar masuk pakai masker. Terus yang dirasakan apa sih bang sebenarnya? Kan banyak nih teman-teman yang nggak tahu apa perbedaan. Kan ada yang mengatakan orangnya sakit COVID itu sama dengan flu. Perbedaannya dengan flu kalau menurut antum apa sih yang dengan flu biasa COVID ini? Kalau saya sih nggak flu bro. Nggak flu? Cuman yang saya rasa, kalau saya nggak flu, cuma langsung panas dan nggak mau makan. Udah 2 hari nih makan cuman 3 suap. Udah, ya mungkin ini cara diet saya nih. Allah memberikan tips diet ke saya biar kurus. Pokoknya yang saya rasakan nih buat teman-teman semua yang mungkin salah satu dari subscriber Hairul Azam yang nggak percaya adanya corona, kalau kalian belum terkena corona mungkin nggak bakalan percaya rasanya itu gila bro. Yang paling ini apa? Mungkin kayak disantet mungkin rasanya. Sakitnya yang paling dirasa apa bang? Kayak ada paku di sini nih. Di dada. Iya, kayak ada paku nih di sini tuh. Kalau ditambah pakai masker gimana ya? Kalau saya sih nyaranin ke asisten itu pakai masker di saat buang sampah atau jemur pakaian gitu. Nih, yang saya tahu nih, ini himbauan buat subscriber Hairul Azam ya. Kalau orang satu rumah terkena COVID, terus dia melangkah, terus megang apa aja yang dipegang orang yang terkena COVID, terus kepegang lagi sama orang yang belum terkena, dijamin 100% kena. Makanya sekarang itu kalau keluar itu jangan nyentuh apa-apa ke mall, jangan. Biasanya kalau naik eskalator suka nyentuh tuh pegangan pinggirannya itu ya. Nah itu jangan disentuh. Oh. Terus kalau kayak duit gimana bang? Apa? Kalau kayak duit. Sekarang kan ada hand sanitizer. Kalau habis megang duit langsung semprot terus sampai basah. Itu bentuk ikhtiar aja ya. Iya betul. Tidak menjamin tidak terkena. Memang benar bro. Yang saya rasakan gila banget bahayanya COVID. Kalau orang yang terkena itu punya penyakit bawaan kayak sesak napas langsung mati. Bener serius. Kalau orang yang punya penyakit kronis ya. Saya lihat orang yang tiap hari keluyuran di tempat panas sampai ngedrop letoy kayak nggak punya tulang nih. Oh gitu. Nggak punya tulang sampai segitunya. Saya mempertahankan imun
tubuh biar tetap kuat itu berjemur dari jam 9 sampai jam setengah 10 sampai udah mah hitam, berjemur terus. Berarti yang kena sekarang siapa aja bang di rumah bang? Alhamdulillah anak yang pertama sekarang dikeluarin dari rumah dulu ya. Karena dia nggak terpapar. Iya, waktu saya terpapar dia di rumah neneknya dan sekarang saya simpen di rumah mertua. Kemarin kesini dia pengen lihat bapaknya, ibunya, sama saya dilarang aja. Balik kamu sana. Ya Allah. Berarti bukan karena nggak sayang ya bang ya, tapi karena itu bentuk kasih sayang juga ya. Iya. Jadi gini, mungkin alasan saya ini mungkin dianggap gila sama orang. Tapi gimana lagi, saya ingin mendukung istri gitu. Saya lebih baik saya yang kena gitu, bareng. Karena saat dites kan saya positif, negatif. Saya nangis, saya bilang sabar. Jadi Allah itu memberikan corona ke kita, berarti itu tandanya sayang, menguji kita. Saya takutkan roh. Alhamdulillah setelah saya positif, satu rumah lagi, semuanya happy, imun tubuhnya naik lagi. Mereka nggak panas, giliran gue yang main sekarang. Iya, waktu kemarin si istri dari jendela, antum dari luar, itu hari keberapa itu? Istri kena COVID? Itu hari ketiga kalau nggak salah. Hari ketiga. Nah terus sekarang langkah antum untuk sembuh ini obat-obatan apa saja nih bang? Yang di ini, yang obat-obat tradisional lah, gitu. Ada nggak? Obat tradisional ya jahe sama gula aren, daun sirih. Yang jelas mah jangan telat minum air hangat sih. Pokoknya saya himbau sekali lagi sama antum, teman-teman semua, kalau bisa hati-hati jangan sampai kena bisa. Insya Allah. Antum selama di Arab Saudi belum kena ya? Belum pernah ya? Kalau gejala sampai loyo gini kayak nggak ada tulang belum pernah, tapi kalau batuk parah udah sih. Nah itu batuk parah juga udah positif. Tapi karena nggak tes ya? Iya. Berarti sama kayak saya kemarin waktu di sini ngumpul dengan orang yang positif, saya badan meriang sih cuma mungkin kalau dites itu pasti positif. Iya positif, dan beban moralnya itu bro yang bahaya itu. Waduh gue mati. Nah waktu istri saya sehari ke rumah sakit, bapak saya ada di sini. Akhirnya pulang tuh bapak saya cuman beberapa jam di situ. Setelah pulang sakit bro. Sakit langsung. Berarti saya bukan mengadang. Berarti yang ditakutin karena kan orang-orang nih bang, takutnya itu karena orang kalau kena COVID pasti meninggal kayak gitu kan, ngeri kan cerita-ceritanya tuh. Gila, saya juga pertamanya gitu orang yang kena COVID meninggal, orang yang nggak kena COVID meninggal. Kalau Allah mau mengambil nyawa saya sekarang, saya siap gitu aja. Yang penting niat saya lebih baik positif tuh untuk keluarga gitu. Karena anak dan istri saya tertekan, saya nggak ada di rumah gitu. Berarti itu alasannya antum ya, karena nggak pengen istri sendirian lah kayak gitu mungkin gitu. Apa gimana? Sebenarnya saya walaupun sekarang di dalam rumah, saya di ruangan TV, istri saya di kamar. Saya di kamar. Kok misah juga tetap misah?
Iyalah, yang namanya suami istri takutnya ciuman atau apa. Allah. Lebih baik saya satu rumah tapi belum tidur seranjang gitu. Berat juga ya orang terkena COVID itu bang ya. Makanya kalau orang yang koar-koar belum pernah kena COVID pasti koar-koar. Kalau udah terkena COVID seperti saya baru protek nanti untuk ke depan. Aslinya saya memang dalam hati kecil saya itu nggak percaya COVID itu. Sekarang itu saya baru percaya bro, kayak orang disantet di sini tuh, aduh kayak ada paku. Nafasnya susah bagaimana bang? Kalau napas sih nggak susah. Tapi karena saya nggak. Sakitnya kenapa tuh? Ketika mau nafas Sakitnya apa emang udah kayak ditusuk? Karena virusnya itu bekerja dia di paru-paru. Allah. Pokoknya sakit yang paling menderita ini terkena serangan virus jahanam ini nih. Iya, karena ini ya juga pandangan orang juga ke kita kayaknya kalau orang terkena virus itu harus diasingkan, harus dijauhi. Nah, itu perasaannya gimana itu ya? Saya aja ada di sini tetangga yang sirik ya, yang mungkin melihat kehidupan saya ya,